Lihat belalang, dia itu jerit-jerit ketakutan, histeris, teriak-teriak, sampai mukanya itu merah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eza Nur Aziza dengan NPM 193700005. Di sini saya akan membahas mengenai komunikasi intrapersonal dalam psikologi komunikasi. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu komunikasi intrapersonal? Komunikasi intrapersonal merupakan proses menguraikan tentang bagaimana orang menerima, mengolahnya, menyimpannya, dan menghasilkannya kembali pada diri seseorang. Dalam komunikasi intrapersonal ini, terdapat proses pengolahan informasi yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu mengenai proses pengolahan informasi dalam komunikasi intrapersonal ini. Yang pertama, sensasi. Sensasi merupakan rangsangan yang kita dapat melalui panca indera, seperti misalnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, dan apa yang kita rasa atau pengecap. Sensasi ini merupakan tahapan paling awal dalam proses penerimaan informasi. Kemudian perbedaan sensasi ini disebabkan oleh perbedaan pengalaman atau lingkungan budaya di samping dengan kapasitas alat indera yang berbeda. Selanjutnya yang kedua adalah persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, dan hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jadi, dapat dikatakan bahwa persepsi ini adalah makna dari sensasi. Contoh dari persepsi ini, contohnya nih, saya punya temen nih, yang kalau melihat belalang, dia itu jerit-jerit ketakutan, histeris, teriak-teriak, sampai mukanya itu merah semua. Lain halnya dengan saya, ketika saya ngelihat belalang, saya ngerasa biasa aja gitu. Kemudian di sini terdapat sebuah gambar. Coba deh teman-teman perhatiin gambar ini. Apa sih yang teman-teman lihat pada gambar ini? Seorang wanitakah atau seekor kucing? Kalau saya sih di sini melihatnya ada seorang wanita yang sedang menggendong bayi dan seekor kucing yang sedang tiduran. Mungkin dari teman-teman ada yang melihat seorang pria yang sedang menghadap ke samping, pria tua ya. Kemudian ada mungkin dari teman-teman juga ada yang melihat seorang pria yang sedang berdiri. Atau mungkin teman-teman melihat gambar lainnya pada gambar ini. Kenapa sih teman saya bisa takut sama belalang sedangkan saya biasa aja? Terus pada gambar sebelumnya, teman-teman pasti punya respon yang berbeda-beda atau jawaban yang berbeda-beda. Ternyata persepsi ini ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor fungsional. Faktor fungsional yang menentukan persepsi ini berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, suasana emosional, kesiapan mental, dan latar belakang budaya. Yang kedua, faktor struktural yang menentukan persepsi. Menurut teori Gestalt, apabila seseorang mempersepsi sesuatu, maka ia akan mempersepsinya secara keseluruhan, bukan bagian-bagian. Dalam faktor struktural ini, bahwa ternyata susunan atau letak kata dalam suatu kalimat itu akan memberikan efek yang berbeda-beda terhadap cara kita mempersepsi sesuatu. Seperti misalnya, pada kalimat ini, gadis cantik walaupun tidak setia. Dan kalimat ini, gadis yang tidak setia walaupun cantik. Ternyata kita itu akan lebih merasa simpati pada gadis yang cantik walaupun tidak setia, atau kalimat yang pertama tadi. Selanjutnya dalam faktor struktural ini ada sikap individu dikaitkan dengan sikap kelompok.
Nah, apa sih maksudnya ini? Maksudnya ini adalah jika individu dianggap sebagai anggota kelompok, maka semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh keanggotaan kelompoknya. Kemudian adalah kesamaan dan kedekatan. Contohnya itu, orang menjadi terhormat karena ia duduk bersampingan dengan orang-orang penting atau bersalaman dengan presiden misalnya. Nah, sebaliknya, jika orang itu berdampingan dengan orang-orang yang kredibilitasnya lebih rendah, maka kredibilitas orang itu pun akan berkurang. Berikutnya, proses pengolahan informasi yang ketiga yaitu memori. Apa itu memori? Memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Nah, dalam komunikasi intrapersonal ini, memori memegang peranan penting dalam memengaruhi baik persepsi maupun berpikir. Kemudian di sini ada beberapa jenis memori. Yang pertama itu ada recall atau mengingat kembali. Contohnya itu ketika kita mengingat nama seseorang tanpa kehadiran orang yang bersangkutan atau orang yang dimaksud. Kemudian yang kedua itu ada recognition atau pengenalan. Contohnya itu ketika kita mengerjakan soal ujian dengan bentuk pilihan ganda. Kemudian yang ketiga itu real learning atau belajar lagi. Real learning ini adalah menguasai kembali pelajaran yang sudah pernah kita peroleh. Nah, ternyata dengan kita menguasai kembali pelajaran yang sudah pernah kita peroleh, hal ini akan membuat seseorang itu lebih cepat menghafal sesuatu yang dipelajarinya dibandingkan dengan kita belajar atau mempelajari sesuatu dari awal. Kemudian yang keempat itu ada reintegrasi atau mengkonstruksi seluruh masa lalu dari satu petunjuk memori kecil. Contohnya itu ketika seseorang melewati sebuah tempat dan dia langsung teringat akan masa lalunya bersama mantan misalnya. Yang ternyata tempat tersebut merupakan tempat yang sering dikunjungi sehingga teringat akan momen-momen bersama mantan. Kemudian di sini secara singkat memori itu melewati 3 proses. Yang pertama itu ada perekaman, kemudian yang kedua itu ada penyimpanan, dan yang ketiga itu ada pemanggilan. Teori-teori mengenai memori. Pertama itu ada teori AUS, kemudian yang kedua itu ada teori interferensi, dan yang ketiga itu ada teori pengolahan informasi. Berikutnya proses pengolahan informasi yang keempat yaitu berpikir. Berpikir adalah salah satu proses yang mempengaruhi kita dalam menafsirkan stimulus. Dalam berpikir ini kita melibatkan proses sensasi, persepsi, dan memori. Nah, berpikir ini kita lakukan untuk memahami realitas dalam rangka yang pertama mengambil keputusan, yang kedua memecahkan persoalan, dan yang ketiga menghasilkan yang baru atau berpikir kreatif. Kemudian terdapat 2 macam berpikir. Yang pertama itu ada berpikir autistik, bisa disebut sebagai melamun. Contohnya itu menghayal, wishful thinking, dan fantasi. Dengan berpikir autistik ini, orang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantasi. Kemudian yang kedua itu ada berpikir realistik, yaitu berpikir dengan rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Di sini berpikir realistik ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada deduktif, yang kedua induktif, dan yang ketiga yaitu evaluatif. Berikutnya di sini saya akan membahas secara singkat mengenai kecerdasan intrapersonal. Apa itu kecerdasan intrapersonal? Kecerdasan intrapersonal merupakan kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Kemudian di sini terdapat ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Yang pertama itu mampu menghadapi masalah, hambatan, kegagalan dengan baik. Kemudian yang kedua itu memiliki tujuan hidup jangka pendek dan jangka panjang yang selalu dipikirkan secara kontinu. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki kemandirian dan keinginan yang kuat. Kemudian selanjutnya
itu ada cara meningkatkan kecerdasan intrapersonal. Yang pertama, memperjelas cita-cita, keinginan, dan mimpi. Yang kedua, menulis buku harian untuk mengungkapkan perasaan. Dan yang ketiga yaitu lakukan diskusi tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Selanjutnya, hambatan orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Yang pertama itu, ternyata banyak orang tua maupun guru yang menganggap bahwa kecerdasan intrapersonal itu kurang penting. Dan yang kedua, ternyata kemampuan akademik itu lebih diutamakan karena banyaknya tuntutan syarat untuk masuk sekolah. Berikutnya di sini ada kelebihan orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Yang pertama, orang itu bisa mengungkapkan keinginannya dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Yang ketiga, memiliki rasa empati yang tinggi terhadap orang lain. Sekian penjelasan dari saya mengenai komunikasi intrapersonal. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.